Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021. Jadi hari ini hari Selasa 3 Agustus 2021. Jamnya sekarang saya bahas 1:10 waktu Indonesia bagian barat ya, waktu break sesi 1 ya, jam makan siang. Jadi tujuan saya bahas di tengah-tengah sesi adalah untuk memberikan kira-kira gambaran ya. Nanti kalau mau buy ya mungkin sore menjelang tutup ya, kalau masih sesuai dengan kondisi yang saya jelaskan di analisa saham di video ya, mungkin bisa ada keputusan untuk buy ya. Jadi saya bahasnya memang bukan di setelah market tutup, enggak ya, saya bahasnya pada waktu market masih jalan. Dengan tujuan apa? Ya supaya nanti sorenya kalau sudah saya post di YouTube ya, Anda bisa ada keputusan mau buy atau enggaknya sesuai dengan pembahasan yang saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk buy hari ini. Ya bisa-bisa kalau besok masih naik ya berarti bisa cuan ya, atau bisa profit. Besoknya kalau mau jual ya terserah ya, pasang trailing stop dan sebagainya. Jadi itu analisa saham seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bahas sekarang, tiba-tiba saya sarankan misalnya ya, boleh naik ke atas berapa boleh buy, kemudian Anda buy. Kemudian kalau turun lagi ya ya bukan salah saya ya, harusnya Anda pasang trailing stop dan stop loss. Bukan berarti analisa saham Pak Suntar ngawur, enggak ya, karena memang harga market saya nggak bisa kontrol ya, seperti itu ya. Jadi ini bagian kedua, ada 8 saham. Kalau belum nonton bagian pertama silakan nonton bagian pertama ya. Sebenarnya bukan sambungan, hanya pemilihan sahamnya aja. 8 saham pertama dengan 8 saham yang sekarang ini beda gitu ya, bukan sambungan, enggak ya. Jadi yang tertarik bagian pertama silakan nonton, linknya ada di deskripsi di video ini ya. Untuk link yang bagian pertama. Ini bagian kedua, saya bahas 8 saham. Saya bahas langsung mengenai MSCN. Jadi MSCN ini untuk MNC Studio Internasional ya. Kalau nggak salah dia proses side issue atau gimana ya. Dia masih cenderung sideways ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau yang mau buy ya, 525 ke atas buy, 550 ke atas buy ya. Seperti itu ya. Jadi yang lagi menonton dan mencatat harusnya sudah buy ya. Bahkan mulai dari 480 ya, ini garis-garisnya ya. Ini area buy on weakness sebelumnya saya sudah sebutkan di 380 sampai dengan 400 ya. Jadi yang sudah pasang automatic order ya untuk buy on weakness harusnya sudah buy. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 525 dan 480 stop loss maksimumnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi buy-nya sedikit aja ya. Kenapa sedikit aja? Karena dia masih cenderung sideways ya, masih testing ini ya resistennya ya. Di sini resistennya waktu dia kena suspend sekitar 595 ya. Kalau high-nya di sini 605. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher ya, buy high sell higher ya. Jadi buy sekarang, pasang stop loss-nya di 525 dan 480. Nanti kalau naik lagi ke atas 585 ya, kita ikut berikutnya tambah lagi, naik lagi ke atas 625 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 625, target price berikutnya adalah 700 dan 800 untuk MSCN ya. Jadi masih ada peluang naik nggak Mas? Peluang naik ada ya, tapi juga ada kemungkinan koreksi ada, karena dia sebelumnya naik satu hari kemudian merah berhari-hari ya, naik satu hari merah berhari-hari, kemudian hari ini dia berusaha rebound lagi ya, breakout ke atas high-nya sebelumnya 595 ya. Jadi kita strateginya belinya bertahap aja. Yang berani buy high sell higher silakan, kalau nggak berani ya tunggu lagi di area 400 sampai 420 ya, atau 380 sampai 400 ya, saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 400 atau naik ke atas 420 baru buy, naik lagi ke atas 440 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Oke, berikutnya untuk baca ini juga sudah saya bahas sebelumnya ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 450 boleh buy ya, naik lagi ke atas 488 tambah lagi. Sekarang harusnya hari ini belum tambah lagi ya, karena belum berhasil naik ke atas 488 ya, seperti itu ya. Yang sudah punya atau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 450 dan 416. Kalau buy on weakness, saran saya masih tetap tunggu lagi di area 380 sampai dengan 404 ya, ya minim 396 lah ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya 400, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 396 yang paling cepat ya, atau 404 buy, naik lagi ke atas 416 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah ini ya, untuk average up, juga untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya yang gitu ya. Jadi kalau ikutin saya itu sebenarnya mudah banget ya. Saya sudah siapkan
garis-garisnya ini untuk money management, untuk average up kalau dia berhasil naik, atau untuk pemasangan trailing stop misalnya kalau dia gagal ya. Target price berikutnya saya yakin kalau dia berhasil breakout ke atas 488 dia masih bisa mencapai target minimal 590 ya. Mudah-mudahan ini 730 tercapai lah. Saya optimis sih kalau dia berhasil breakout dari sideways-nya ini ya. Dia bisa ke 730 ya. Tapi belinya bertahap aja ya, jangan sampai belinya banyak banget kena margin ya, seperti itu ya. Jadi nyantai aja ya. Kalau trading menurut saya ya, ikutin saya, nyantai aja, ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi mudah banget. Jadi kalau di grup ya, di grup Time Profit ya, di Telegram ya, jangan tanya terus Pak Sunar masih bisa beli lagi nggak, atau masih hold atau enggak gitu ya. Karena garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi jangan sampai apa yang saya berikan ini nggak dicerna dengan baik, terus tanya-tanya terus ya, seperti itu ya. Memang kalau nggak ngerti saya sarankan tanya di kolom komentar ya, di grup juga boleh. Tapi ya seperti itu ya, pepatah sejak kita SD kan ada namanya ya, malu bertanya sesat di jalan, memang benar. Tapi kalau banyak tanya, ya malu-maluin ya kalau banyak tanya ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk AGRS. AGRS saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau breakout ke atas 280, kalau misalnya sudah kena trailing stop, kalau breakout ke atas 280, kalau mau buyback ya silakan ya, seperti itu ya. Di sini dia sudah mulai breakout ke atas, tapi konfirmasinya 310 ke atas ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya atau mau buy sekarang boleh aja pasang trailing stopnya di 280 dan 255 seperti itu ya. Kalau buy and weakness saya sarankan sebelumnya di 220 dan 234, kan dia sudah berhasil rebound ke atas ya. Kalau misalnya mau beli lagi belum dikasih ya, tunggu aja di sini kalau mau buy and weakness. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 280 dan 255. Tapi jangan terlalu banyak ya, naik ke atas 310 tambah lagi, naik lagi ke atas 350 tambah lagi, naik lagi ke atas 400 tambah lagi, dan seterusnya. Target price berikutnya adalah minimal 460 lah ya. Mudah-mudahan 540 dikasih ya. Tapi kalau menurut saya sih selama dia berhasil breakout ke atas 310 dan bertahan di atas 310, kemungkinan besar ya 460 mungkin dikasih ya, begitu ya targetnya. Itu untuk AGRS. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue, warrant dan sebagainya. Kalau salah dia, saya pernah jelaskan ya, dia ada right issue harganya di 388 ya, di sini ya. Come date-nya tanggal 8, sebentar. Ingat saya ini 9 Juni mungkin ya, nanti dicek lagi ya, 388 harga teoritisnya ya. Jadi harusnya sih kalau kepengen right issue-nya sukses ya, yang nampung banyak ya, harusnya dia diangkat di atas 388 ya setelah right issue ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau yang nebus right issue itu dia mau nambah kepemilikan atau invest jangka panjang di AGRS ya, itu lain cerita. Kalau misalnya dia hanya dalam tanda kutip bandar ya, kalau dia tebus right issue-nya atau dan sebagainya, minimal dia harus angkat ke atas 388 ke atas supaya untungnya. Tapi kalau saya bilang kalau dia angkat harganya, kalau diangkat ke cuma 400 nanggung ya, rugi ya. Sekalian kalau dia diangkat ya dinaikkan sekalian sampai 540 ke atas, sampai mungkin bisa sampai 770 ya, sampai Fibonacci extension 101,8% ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya misalnya bandarnya ya, RI-nya ya, harga teoritisnya di 388. Sebelumnya kan diturunkan dalam. Seperti itu ya. Diturunkan dalam, mungkin dia mau ngusir yang sudah punya sebelumnya koleksi banyak ya, bisa aja ya. Seperti itu ya. Ya dia kalau mau untung ya dia harus angkat lagi naik tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harganya saja, jadi bukan di bandarnya ya. Seperti itu ya. Memang suka menipu di sini ya. Pak Sunar merah, ternyata hijau lagi gitu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Kalau belum terjadi ya, ya kalau dia naik, kalau dia malah turun lagi break ke bawah gimana? Ya bisa sampai turun lagi ke 160 ini ya, 167 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang ini ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 400, kemungkinan besar ini dikasih lah. Ini 460 ya. Kalau naik lagi ke atas 460 ya berikutnya di 540 lah. Ya, seperti itu ya. Berikutnya lagi di 640 ya. 640 saya gambarkan aja, naik lagi ke 770. Tapi terus terang aja ya, resikonya besar ya, karena kenapa? Sebelumnya saham ini nggak liquid sama sekali ya, ini karena ada aksi korporasi aja dia liquid ya. Ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap, atau buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi saran saya ada 3. Berikutnya untuk Mari. Dia Mahaka Radio Integra, dia masih berhasil naik. Ini saran saya ya, sebelumnya garis-garisnya sudah saya berikan.
naik ke atas 500 tambah lagi. Loh kok turun lagi Pak Sunar? Ya pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Yang belum pasang ya pasang aja di 480 dan 460. Jadi beli sekarang beli nggak Pak Sunar? Ada dua pilihan. Kalau buy on weakness masih tetap ya di area 380 sampai 400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 400 kita tunggu, kalau dia berhasil naik ke atas 400 baru sampai beli ya. Belinya bertahap naik ke atas 420 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Setiap penglipatan 20 aja nambahnya ya. Nyantai aja, naik lagi ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 510 ya. Di sini swing high-nya di 510, target price berikutnya ada di 580 ya seperti itu ya. Itu untuk Mari ya. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini kecenderungan masih downtrend ya, walaupun dia sideways ya ini ya di sini ya. Kurang lebih sideways tapi masih downtrend karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini saya tarik garis dari swing low di sini ke swing high-nya ya. Jadi secara garis besarnya dia masih downtrend di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 990 dan 975, maksimum di 960 ya maksimum. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini saran saya sebelumnya ya, saya kotain ya. Buy on weakness sekarang boleh pasang stop lossnya di 990, 975, maksimum 960. Belinya bertahap aja ya. Karena sebenarnya dia masih risiko terus terang aja ya. Selama dia berada di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawah 1100 dia masih risiko turun ke bawah ya. Jadi walaupun ini rebound ya ada kemungkinan mungkin sampai testing resisten kemungkinan baik lagi ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 1030 tambah lagi, naik lagi ke atas 1050 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 1100 tambah lagi dan seterusnya. Intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Target price berdekatnya adalah 1245. Kalau dia berhasil naik ke atas 1245, target price berikutnya adalah kurang lebih di area 1345 sampai dengan 1400 ya. Itu untuk Pegas ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas. Berikutnya MLPL. MLPL ini saya sudah bahas sebelumnya ya. Lama saya nggak bahas kembali karena sebelumnya saya sudah sebutkan kalau turun di bawah 630 harusnya jual dulu ya yang sudah punya ya. Ya ternyata benar ya. Dia turun bawah 630 dia turunnya dalam ya sampai 482. Ini low-nya di sini. Nah, ini Pak Sunar kan rebound Pak Sunar. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Semua orang bisa ngomong ya. Kalau dia malah turun lagi, malah testing ke 350 ya. Ya kan siapa tahu. Jadi harusnya yang ngikutin saya sudah pasang trailing stop dan stop loss di 630. Nah, sekarang bagaimana Pak Sunar kalau mau buyback? Kalau mau buyback sekarang terus terang aja masih resiko ya. Saya masih cenderung kalau dia naik ke atas 630 barusan aman ya, seperti itu ya. Kalau belum di atas 630 dia masih cenderung sideways atau testing resistennya 630 ya. Walaupun mau spekulasi buy on weakness ya sekarang ya. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, atau yang sudah punya ya. Mau buy sekarang nyicil istilahnya, pasang stop lossnya di 520 dan 482. Memang agak jauh ya, 482 agak jauh ya. Maksudnya jauh banget. Ya kalau jauh ya 520 aja ya, atau 540 ini tengah-tengahnya garisnya yang saya kasih ya. 540 dan 520 ya. Pasang stop lossnya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 570 tambah lagi, naik lagi ke atas 605 tambah lagi, naik lagi ke atas 630 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 630, target price berikutnya kurang lebih di 705 dan sekitar 740 ya ini ya. Maaf ini berapa ya? 770 ya di sini swing high-nya tanggal 12 Juli ya. Saya nggak tahu FLPL apakah ada aksi korporasi, nanti cerita dicek sendiri ya newsnya ya. Jadi ceritanya dia sideways kemudian dia breakdown ya. Jadi di sini ini dia rebound atau enggaknya belum tahu pasti 100% ya. Caranya kalau mau tahu ya belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BNBA sudah saya bahas juga. Ada yang bilang katanya BNBA ini saham repo ya, repurchase agreement ya, karena digadaikan seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu apakah benar atau enggak, silakan cek beritanya. Apakah dari korporasi atau enggak saya nggak tahu. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya, 1365 sampai dengan 1440. Jadi yang mau buy silakan buy aja, pasang stop lossnya di 1440 dan 1365. Yang sudah punya juga sama, belinya bertahap ya. Naik ke atas 1520 saya sudah sebutkan ya, naik ke atas Fibonacci ini ya, retracement 61,8% ya. Dia lumayan aman ya kalau dia berhasil bertahan di atas 61,8% di atas 1525 ya. Jadi belinya bertahap, naik lagi ke atas 1650 tambah lagi, naik lagi ke atas 1750 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya adalah 2170 ya. Kalau kita lihat formasi rounding bottom seperti ini mirip akan terjadi rounding bottom ya.
belum terjadi ya, mirip seperti akan terbentuk ya. Boleh aja ini secara garis besarnya. Kalau mau lebih kecilnya yang inilah mangkok kecilnya ya. Kalau dibilang ini kak pad handle ya, ini mungkin ini handle-nya ya seperti itu ya. Jadi masih testing resistant handle-nya ini. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1880 ya, dia ada kemungkinan ya bisa capai target seperti paling enggak ya 2170 ya. Tapi normalnya 2675 dan 3320 mungkin saja tercapai ya. Pasang aja trailing stop, baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Berikutnya BBKP ya, Bank KB Bukopin. Jadi di sini memang dia cenderung sideways di bawah ya. Sentimen positifnya dia ratingnya kembali dinaikkan ya dari EE- ya, Fitch ratingnya ya, lembaga pemeringkat rating kredit ratingnya untuk Fitch ya. Dia dinaikkan dari EE- ke EEE ya, upgrade ya. Jadi mungkin aja selama intinya ya dia bertahan di atas 371 ya, 370 ya, dia sebenarnya masih potensial untuk naik lagi ke atas ke 38,2% ya, minimal ke 540 lah. Jadi belinya bertahap aja, pasang stop lossnya kalau sudah punya atau mau buy sekarang, pasang stop lossnya di 414, 406 dan maksimum di 396 ya, maksimum ya. Oke, belinya bertahap aja, mudah-mudahan 540 dikasih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 540 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Belinya bertahap aja setiap pelipatan 10 rupiah ya, jadi 550 ke atas tambah lagi 560 tambah lagi sampai target price berikutnya di 625. Minimal ini dikasih lah, ini target 590 kemungkinan besar dikasih ya untuk BBKB. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian. Ini yang bagian kedua ya, 8 saham. Jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama ya, 8 saham yang sebelumnya ya, untuk hari ini dan besok tanggal 4 Agustus 2021. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya di kolom komentar. Kalau mau kasih saran silahkan. Kalau bisa dibantu nonton videonya dari awal sampai akhir ya kalau ada waktu ya. Kalau misalnya keburu-buru ya bisa langsung skip di chaptersnya, langsung klik sahamnya ya. Jadi kalau dibantu nonton dari awal sampai akhir itu terus terang watch time-nya naik, jadi ranking videonya naik, banyak viewernya ya Pak Sunar makin semangat ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan profit semua. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak.